Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham. Oke, 8 Juni 2026. Oke, sebentar deh kayak sebelum kita mulai, kita ngopi dulu deh temen ya. Saya baru bangun banget tidur nih saya nih kak. Wah, kalian jangan lupa ngopi dulu deh ya. Wah, seger banget nih temen ya. Oke, langsung aja deh kita mulai deh ya. Kita langsung bahas aja dari saham BRPT. Nah, saham BRPT ini ya ada pola yang namanya descending broadening wedge kak ya. Dan pola tersebut memberikan dampak kenaikan. Naiknya sampai mana? Sampai ke sini. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya itu bukan entry di mana, tapi valid atau tidak? Jawabannya belum valid ya. Jadi pattern tersebut valid apabila kak garis kuning yang ini dijebol ke atas. Nah, tapi selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas ya belum valid teman ya. Bisa gagal gak? Bisa teman ya. Ingat seperti yang saya katakan di awal-awal, di market ini tidak ada yang namanya kepastian, ada kemungkinan. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau masuk berdasarkan pattern ya silakan tunggu garis kuning ini dijebol dulu baru bisa masuk. Atau kalau kalian rasa ini terlalu lama ya nggak apa-apa kalian spekulasi di sini, tapi dengan catatan pakai stop loss. Stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Yang dikhawatirkan kalau kalian main entry di sini aja patternnya gagal, turunnya bisa dalam loh temen ya. Nah, jadi ingat kalau kalian trading pikirin yang buruk-buruknya dulu. Buruk-buruknya udah siap diterima, baru deh pikirin yang baik-baiknya kak ya. Oke, lanjut kita mulai untuk saham JPFA. Untuk saham JPFA ini masih ada potensi penurunan nih kak sampai sini. Nah, ini kita dapat dengan cara kita ukur menggunakan Fibonacci. Ini rasio 1618 dan 2414 kak ya. Nah, secara garis besarnya memang dia bergerak di dalam trend bearish. Nah, tapi ingat sekali lagi, kalau dia nanti sudah masuk ke dalam area tersebut kak ya, ada rebound atau ada candle hijau, kalian jangan FOMO. Karena kalau udah seperti ini biasanya kalaupun dia naik, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi. Oke, lanjut turun lagi kak ya. Jadi nanti jangan FOMO nih, wah dia turun sampai sini FOMO ya, klak-klik udah bottom nih, enggak temennya, karena dia masih bergerak di dalam trend bearish. Kalaupun dia naik, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, stop loss. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Oke, kita langsung untuk bahas CMNN deh ya. Nah, ini sideways nih kak ya. Nah, jadi sebentar temen ya, sebelum kita lanjut lagi nih, saya ingetin dulu deh ya, kalau misalkan nanti di saham-saham selanjutnya ada sideways, nah ya nggak perlu saya jelasin lagi deh temen ya. Saya jelasin cukup di sini aja deh karena caranya sama. Oke. Jadi sideways ini kan fase penentu nih kak ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi nanti kalau ada sideways lagi saya nggak jelasin lagi ya. Jadi sideways ini kan fase penentu kak. Nah ya, kalian perhatikan deh. Dia dari naik ke naik, dia dari naik ke turun. Disinilah fase penentunya kak. Oke. Dan karena ini fase penentu, permasalahannya apa? Kalian nggak tahu kan dijebolnya kemana, ke bawah atau ke atas. Khususnya pemula nggak tahu, mana tahu temennya, nggak mungkin tahu lah kalau kalian pemula ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman untuk masuk di dalam kondisi seperti ini, jawabannya adalah tunggu dia retest. Retest tuh bagaimana? Dia naik, dia jebol ke atas, lalu dia naik 3 sampai 4 candle, dia koreksi, baru kalian bisa masuk. Itu retest kak. Oke. Kalau dia sudah terbentuk seperti ini, nah ini pergerakan harga sudah mulai jelas, patternnya sudah mulai jelas, dan besar kemungkinan dia akan bergerak bullish atau naik. Nah, tapi kalau kalian misalkan rasa ini terlalu lama, ya is oke, nggak apa-apa lu masuk di sini-sini. Tapi dengan catatan pakai stop lossnya. Kalau kakak tidak menggunakan stop loss, dia jebol ke bawah, kakak bisa diseret terus makin bawah. Ingat, ini fase penentu, dan permasalahannya kalian nggak tahu dijebolnya kemana kak. Oke? Nah ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham True. Oke, sebentar, saham True nih temennya. Ini salah nih, bukan True nih. Oke, kita lanjut lagi untuk saham True. Untuk saham True, wah ini coba deh ya. Ini udah lama juga nih kak. Wah, ini sih sesuai dengan plan nih kak ya. Wah iya nih temennya, sesuai dengan plan nih kak. Wah iya kak ya. Pas banget lagi nih temen ya. Pas banget nih kak ya, sesuai dengan planning nih temen ya. Nah, ini area-area merah ini dapat dari mana bang? Fibonacci kak ya, kita ukur dari bawah ke atas. Nah, dapatlah area tersebut. Nah, Fibonacci ini sangat bagus nih kak ya. Jadi buat kalian, coba deh kalian tonton deh ya di video yang paling bawah tuh, Fibonacci untuk entry dan Fibonacci untuk take profit. Nah ya, wah itu benefitnya sangat luar biasa besar tuh ya. Kalian harus tahu tuh temen ya. Ya udah temennya, kalau udah seperti ini bagaimana, nanti kita update lagi deh kak ya. Kita update lagi 2 atau 3 hari lagi deh temen ya. Oke, jadi ya ini udah kena target kita, nanti kita update lagi deh 2 sampai 3 hari lagi ya. Seharusnya sih ada potensi kenaikan karena, tapi ingat sekali lagi, di dalam kondisi seperti ini ya, kalaupun dia naik bisa naik, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara ya. Kalian jadi nggak usah FOMO nanti. Oke, kita lanjut lagi untuk saham padi dulu deh ya. Nanti kita update lagi deh untuk masalah saham True ya. Untuk saham padi sudah jebol nih kak.
ya sudah jebol daripada konsolidasi atau sideways. Ini kan awalnya sideways kan, sekarang dia sudah dijebol kan, kalian perhatikan sudah dijebol. Nah kalau udah jebol seperti ini kan, pada coba deh saya ukur pakai Fibonacci ya, tarik dari bawah ke atas. Oke, dia udah kena rasio 1618 nih kak ya, dia udah kena rasio 1618. Nah tapi di sini ada rasio 2414 dan 2618. Nah jadi planningnya ada dua nih kak ya. Oke, sebentar. Nah, tadi di sini nih ya, 2618-nya tadi di sini. Nah, jadi planningnya ada dua nih Kak kalau udah seperti ini. Oke, ini kita hapus dulu deh ya, garis ini biar kalian nggak keliru. Nah, jadi plan yang pertama, dia bisa ada kenaikan dulu ya. Oke, tapi tetap arahnya bakal turun Kak. Ya, karena kan sudah jebol sideways-nya. Kalau sideways apa? Sideways fase penentu, dia jebol ke bawah dia akan bearish. Ya udah, dia akan bergerak dalam tren bearish sekarang ya. Yang pertama dia naik dulu. Nah, tapi ingat sekalipun dia naik, kenaikan cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi. Atau yang kedua lanjut bablas turun. Oke, nah wah sebentar nih kak ya. Atau yang kedua lanjut bablas turun. Nah maka dari itu nanti kalian perhatikan dulu deh kak ya. Dia bisa naik dulu lanjut turun, atau dia bisa langsung turun. Nanti kita perhatikan dulu deh. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana pakai stop lossnya kak, karena cuma itu yang bisa menyelamatkan kalian. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PEC. PEC bergerak di dalam kondisi sideways. Oke, jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Yang seperti saya jelasin di awal-awal, sideways ini ya, fase penentu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CTTH. Untuk saham CTTH, wah candlenya ini banyak sekali gap nih kak. Nah tapi yang kita lihat dari time frame besarnya kak, dia ini membuat pola yang namanya double top kak. Oke, nah double top ini adalah pola atau pattern yang memberikan dampak penurunan. Nah ya, kalau misalkan area tersebut dijebol ke bawah, dia akan lanjut turun sampai mana? Sampai sini. Nah ya, kalau kita lihat di dari time frame nggak kelihatan kak ya. Jadi pada intinya kalian harus waspada nih temen ya. Pakai stop lossnya jangan sampai tidak kalau kalian sudah terlanjur masuk. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham Jengle kak. Oke, untuk saham Jengle kalian perhatikan baik-baik. Nah jadi di sini ya sama kayak seperti saham-saham sebelumnya nih kak ya. Ada plan 1 dan plan 2. Plan 1 bisa langsung jebol, dilanjut turun sampai sini. Plan kedua dia bisa naik dulu, tapi tetap area bakal jebol kak ya. Nah kira-kira seperti itu saham Jengle. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MIDS teman ya. Untuk saham MIDS, nah dia ini kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya kak, dia ini sudah bullish loh. Dia ini sedang retest kak. Nah sekarang ya bagaimana ya, kalian bisa tunggu dia transisi. Transisi itu bagaimana? Dia jebol ke atas, dia koreksi, nanti bisa kalian ukur pakai Fibonacci teman ya. Nah kalau pemula tandain aja di 382 ya, tandain aja di 50%, tandain aja di 618%, tandain aja di 3 angka itu kak ya. Nah nanti ya kalau harga masuk ke dalam area tersebut, pastikan konfirmasi stokastik berada di bawah, reaksi harganya mendukung, volumenya menguat, eksekusi stop loss di bawah candle reversal, dan take profit bisa kalian setting di resisten terdekatnya aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Nah kira-kira seperti itu kak ya. Kira-kira seperti itu temen ya. Kalau lu main entry di sini aja atau sudah terlanjur masuk di sini, pakai stop lossnya karena kalian masih bisa diseret ke bawah. Nah oke, semoga kalian paham deh. Kita lanjut lagi untuk saham ADI. Untuk saham ADI, wah ini sih jelas sekali kak ya. Dia ini bergerak di dalam tren bearish nih temen ya. Kalian pernah coba deh. Oke, wah iya temennya ini jelas sekali bearish. Nah coba sekarang kita bisa lihat target penurunannya. Nah target penurunannya masih ada nih kak. Di mana? Sampai ke area tersebut nih. Nah ya, sampai ke area tersebut. Nah nanti kalian perhatikan dulu deh kak ya, dia lanjut jebol nggak nih kak ya, atau gimana nih nanti ketika berusaha buka nih ya. Kalau dia jebol, nanti kita akan update lagi deh untuk target penurunan selanjutnya nih bagaimana kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham cuan yang terakhir nih kak ya. Untuk saham cuan ya sesuai dengan planning kita temen ya. Yang seperti saya bilang di awal-awal, kalaupun dia naik ya kenaikannya sementara ya. Kemarin kan sempat ARA bang, wah ini gue masuk ya bang, ARA nih bang kayaknya bagus. Enggak kak ya, karena dia masih bergerak di dalam tren bearish. Kalaupun dia naik ARA apapun itu ya, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara. Kecuali di time frame besarnya udah berubah trennya, nah itu mau beda lagi deh kak ya. Kalau di time frame besarnya belum berubah ya udah, kalaupun dia naik ya kenaikan cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi kak. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman ya. Jadi memang di dalam kondisi seperti ini ya rata-rata down semua kak ya. Jadi kalau kalian tetap pemula nih, tetap mau masuk di dalam kondisi seperti ini ya, pakai stop lossnya tidak boleh lebih dari 10%, ingat. Oke. Nah ya, tapi lebih baik sih saran saya kalau kalian pemula, pakai deh waktu-waktu sekarang ini buat belajar dulu deh kak. Nanti kalau memang kondisi udah kembali stabil, baru deh ya kalian masuk lagi ke dalam market. Nah oke deh teman-teman, kita lanjut di live aja deh ya. Saya Rido Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.